من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Harutan mukarramin dan muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Sejamial Mubarak. Apabila kita Desa Arba'in, dan saya masih ada di halaman 28. Hadis yang ke-35. Terakhir kemarin walayahgiruhu. Kalau di matan itu ada yang kurang satu itu walayakzibuhu baru walayahgiruhu. Itu ada satu yang kurang. Karena di sarahnya itu, di kitab sarahnya ada walayakzibuhu ya, selesai sudah. Halaman 503 ya, yang di sarahnya ada walayakdibuhu, tapi di matan ini nggak ada satu kalimat yang nggak ada di situ, nggak kecetak. Walayakdibuhu baru walayahgiruhu at-taqwa hahuna. Baik, kita baca di halaman 28 baris keempat dari bawah. Walayahgiruhu, namun sebelumnya ada satu kalimat walayakdibuhu. Situ ada yang enggak kecetak, ada satu kalimat. Jadi kita bacanya walayakzibuhu setelah walayahduluhu. Ada satu kalimat yang kurang di situ. Walayakdibuhu setelah walayahduluhu. Ya, hadis yang cukup panjang. Ya, Nabi berpesan tentang persaudaraan kita sesama muslim, sehingga tidak boleh satu antara yang lain itu sebelumnya la yadlimu, nggak boleh kita berlaku zalim, wala yahdulu, ya nggak boleh meremehkan ya, atau meninggalkan, membiarkan, wala yakdzibuhu. Nah, setelah itu wala yakdzibuhu, nggak boleh mendustainya, ya nggak boleh ngebohongin. Ya wala yakdibuhu, dan tidak boleh kita sesama muslim untuk mendustainya, ya membohonginya. Bi fathil ya'il musannat min tahtin wa tahfifidz dzalil mu'jamah al maqsurati, itu dengan memfathahkan ya, jadi bacanya yakdibuhu bukan yukdibu, karena ada boleh bisa dibaca yukdibuhu, bisa dibaca yakdibuhu. Ya, yang paling bagus wal awalu ashab, yang paling masyhur la yakdibuhu. Kalau nanti ada orang baca la yukdibuhu, itu juga benar. Ya, itu juga benar, la yukdibuhu. Ya. Nah, tapi dituntun di sini oleh pensarah bacanya adalah wala yakdibuhu, tidak mendustainya. Ya, kata-kata layak dibuhu ay layukhbiruhu bi amrin ala khilafil waqi, itu tidak menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan keadaan, dengan kejadiannya. Ya, keadaannya begini tapi ceritanya begono, caranya ngebohongin. Nggak begitu. Kenapa begitu? Kita nggak boleh ngebohongin, ya nggak boleh menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan kejadian, dengan kenyataan, li'annahu ghislun wa khiyanatun, karena itu adalah perbuatan penipuan. Ya, bohong itu termasuk nipu. Ya, penipuan, wa khiyanatun juga adalah merupakan sebuah pengkhianatan. Orang kejadiannya bukan begitu, ceritanya begitu. Kan kejadiannya begini, oh ceritanya begitu. Nah, itu tidak boleh. Karena waqad jaa fil hadis, terdapat dalam hadis, ya kata Nabi itu idza kadzabal abdu tabang adal malaku anhu mailan. Kata Nabi, kalau seorang hamba berdusta, ya siapapun yang dia dustai, tabang adal malaku anhu milan atau mailan, maka
menjauh darinya itu malaikat. Karena ada malaikat yang mendampingi kita, selalu ada malaikat yang mendampingi kita, namanya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah yang selalu bersama kita, dia menghindar dari kita hanya di saat kita buang air kecil, buang air besar, dia minggir, dia nyingkir. Kita melakukan hubungan badan suami istri, dia nyingkir. Selebihnya dia terus mendampingin kita. Itu malaikat penjaga, namanya malaikat hafadhah. Tapi dia juga akan menjauh ketika kita berdusta, ketika kita berbohong. Dia menjauh dari kita. Ya bahkan tabang adal malaku anhu mailan, dia menjauh kurang lebih sekitar 1 mil. Ya, dia pergi sejauh-jauhnya. Kenapa begitu? Mitnat ni maja abihi. Karena ketika kita berbohong, ternyata tubuh kita bau busuk. Ya, bau busuk, maka malaikat hafadhah nggak betah. Ya, bersama kita di saat kita bohong. Karena dia nggak tahan dengan bau busuk yang keluar dari mulut kita. Ya, maja abihi. Mitnat ni maja abihi, yaitu dari sesuatu yang keluar dari mulut kita. Itu ya bohong. Maka Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu itu beliau sangat selektif dalam mengambil hadis sahih Bukhari. Ya, dalam mengambil hadis sahih Bukhari itu beliau sangat selektif. Bagaimana selektifnya? Jadi kalau ada orang yang membatalkan hadisnya Imam Bukhari, itu orang udah celaka besar. Karena Imam Bukhari jadi ini hadis sahih riwayat Bukhari, itu beliau sangat selektif sekali, teliti sekali. Ya, perawinya itu beliau temuin tuh, ada di negara mana, didatengin sama beliau. Siapa yang ngeriwayatkan yang hadis? Sebulan, di mana tinggalnya? Di Indonesia, diparanin sama beliau. Kalaupun beliau tinggal di Bukhara, ya di Mesir, seandainya. Ada di mana? Di Palestina, diparanin sama beliau, samperin, cariin tuh sebulan. Nah, itu saking telitinya beliau. Sehingga dikatakan yurwa Anal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kharaja yatlubul haditsan min rajulin. Beliau ingin menyampaikan sanad hadis itu kepada seorang laki-laki yang ada jauh di tempat lain. Beliau datengin tuh, berkilo-kilo, bermil-mil beliau samperin itu orang untuk menunjukkan benar gak nih kamu mendapat riwayat ini, hadis ini dari siapa? Nah, nanti dinyambung ke fulan. Si fulan itu paranin lagi sama beliau, dari siapa? Dari fulan. Sambung begitu. Sampai itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu dan termasuk hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang bersambung ke Nabi. Nah, itu di saat beliau mau ngambil hadis dari seseorang yang kabarnya dia meriwayatkan itu hadis, paroahu god harabat parosahu god harabat parosuhu wa huwa yusiru ilaiha biridai ka'annahu fihi sahiran. Jadi ketika beliau dari jauh udah sampai tuh dia orangnya tuh dia orangnya yang meriwayatkan hadis ini. Beliau lagi nuju ke situ, lagi pengen nyamperin, ternyata itu orang yang meriwayatkan hadis, dia melihat paroahu qad harabat parosuhu. Itu orang yang meriwayatkan itu hadis, dia lihat kudanya tuh lari. Kudanya lari dari dia. Sehingga kuda itu lari, kan kuda dipanggilin, kuda kan belum tentu marahin. Sehingga sorbannya digini-giniin. Ya, sorbannya digini-giniin tuh biar kudanya nyamperin. Wa yusru ilaiha ridaah, dia isyaratkan itu sorbannya supaya kuda nyamperin. Seakan-akan kana fihi sairon, seakan-akan itu dia ada gandum ya buat makan tuh kuda. Nah, beliau lihat itu, ternyata itu kuda digitu-gitu nama sorban sama rida, sama selendangnya nyamperin. Karena dia pikir dia mau dikasih gandum, mau dikasih makan. Kalau bahasa kita mau dikasih dedek. Ternyata fajaathu, datang itu kuda nyamperin. Fa'akhodaha, diambil itu kudanya, diikat. Nah, akhirnya beliau samperin. Beliau tanya, Imam Bukhari tanya tuh sama laki-laki yang meriwayatkan satu hadis. Kata beliau, faqala akan nama akasair, wahai Tuhan, apakah kau punya gandum? Yang tadi kamu gini-giniin tuh sorban, sehingga kudamu yang tadi ada jauh di sana terus nyamperin, dia pikir dia mau dikasih makan. Apa kata dia? Faqala la, oh enggak, saya cuma bohongin doang. Ya, goro-goroin doang ini kuda. Seakan-akan saya mau kasih gandum, padahal sorban doang seginiin, ridah doang, sal doang saya lambe-lambein. Nah, akhirnya apa kata beliau? Walakin auham tuha, tapi saya cuman bohongin doang, seakan-akan saya punya gandum. Apa kata Imam Bukhari? Faqala al-Bukhari. Maka berkata Imam Bukhari, la akhudul haditha amman yakdzibu alal bahaim. Wahai Tuhan, tadinya saya mau ngambil hadis dari ente
karena katanya itu meriwayatkan satu hadis. Tadi saya mengambil, tapi saya lihat begini, saya nggak mau ambil hadis dari ente. Ya, nggak mau ambil hadis dari ente. Aman yakdzibu alal bahaim, saya nggak mau ambil hadis kepada orang yang pernah bohongin binatang. Lihat selektifnya Imam Bukhari dalam mengambil hadis, sanad itu hadis. Nah, itu beliau seleksi sekali, ya sangat selektif sekali. Sehingga begitu aja beliau nggak mau ambil itu. Ya nggak mau ambil itu hadis dari si fulan karena dilihat itu si fulan pernah bohongin binatang. Ya, pernah bohongin binatang. Nah, itu kejadian yang pernah dilihat disaksikan oleh Imam Bukhari. Wa waroda terdapat dalam hadis juga anna Arabian qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab Baduy, Arab pedalaman, ya datang kepada Nabi, ja'il Nabi, ya datang kepada Nabi. Apa kata tu Arab Baduy? Ya inni uridu an aslama, wahai Nabi Muhammad, sebenarnya saya pengen masuk Islam, saya mau masuk Islam. Ya kata Arab Baduy ini yang masih ya beragama selain Islam. Ya kata dia, saya mau masuk Islam, tapi kata dia walakin uhibbuz zina wal khamra wasariqata wal kadiba. Tapi saya punya kebiasaan, saya masih suka zina, saya masih suka minum-minuman keras, saya masih suka mencuri, dan saya masih suka bohong. Ya kata dia, kata nih laki-laki orang Arab Baduy, wala astati utar kal jami, wahai Nabi Muhammad, kalau saya masuk Islam itu suruh tinggalin semua, saya nggak bisa. Suruh ninggalin zina nggak bisa, suruh ninggalin khamar, minuman keras nggak bisa, suruh ninggalin mencuri nggak bisa, suruh ninggalin bohong nggak bisa. Kenapa? Itu udah kerjaan saya, itu lalapan saya, itu makanan saya sehari-hari. Jadi kalau saya masuk Islam suruh ninggalin semua, saya nggak bisa. Katanya Arab Baduy. Nah, akhirnya apa yang Nabi perintahkan? Nggak apa-apa. Kalau begitu kau masih bisa, masih suka melakukan zina, masih suka minuman keras, masih suka mencuri, masih suka berbuat bohong, ya nggak apa-apa. Ya ucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ya masuk Islam. Tapi satu syarat saja kata Nabi. Ya katanya Arab Baduy, fa amaroni bitarki khaslatin. Saya diperintah sama Nabi untuk meninggalkan satu aja. Ya untuk meninggalkan satu. Nah yang amaroni ya bitarki khaslatin. Nah, kalau begitu saya suruh tinggalin cuma satu. Yang lain ya masih suka zina silakan, masih suka minuman keras silakan, masih suka mencuri silakan. Tapi bakal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam da'il kadib, satu aja yang kamu tinggalin dusta, tinggalin bohong. Nah ini doang yang Nabi perintah sama saya. Yang lain nggak apa-apa kerjain. Zina masih suka silakan, minuman keras masih suka silakan, mencuri masih suka silakan. Tapi satu jangan bohong. Ini pesan Nabi, kata dia. Udah, pasara ulama hamma bizina. Berlalu dah tuh hari ke hari, ketika dia punya kebiasaan selalu berzina, dia pengen melakukan zina, ada keinginan zina, atau dia punya keinginan osarikotin atau keinginan mencuri, osari bakhamran, atau dia pengen minuman keras. Nah, akhirnya yang ada dalam benaknya itu kata dia, qala kaifa asna'u in sa'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya berzina, saya udah setelah Islam, kalaupun Nabi nggak larang saya berzina, kalaupun Nabi nggak larang saya minum minuman keras, kalaupun Nabi nggak larang sama mencuri, yang Nabi larang jangan bohong. Tapi ketika saya pengen berzina, ya terbesit di benak saya, bagaimana nanti kalau Nabi nanya, kau masih berzina? Apa yang saya jawab? Akhirnya nggak jadi. Ketika ingin mencuri, juga begitu. Kalau saya mencuri, nanti Nabi tanya, bagaimana masih suka mencuri? Apa yang saya katakan? Ya, apa yang saya katakan? Nah, saya nggak bisa. Ya, nggak bisa bohong sama Nabi. Kemudian apalagi kalau saya ingin minuman keras, nah saya juga nanti apa yang saya katakan ketika Nabi nanti bertanya kepada saya. Nah, itulah kecerdasan yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Maka nabi-nabi itu punya sifat fatonah, sifat kecerdasan yang di atas rata-rata. Ya, ada rata-rata orang. Yang lain silakan kerjain. Zina silakan, khamar silakan, minuman keras silakan, curi silakan, satu aja dah, jangan bohong. Akhirnya semuanya ketinggal. Ya, yang sadak Tuhan dani. Kalau saya lakukan, saya pasti akan dihukum nanti sama Nabi. Ya, wa in kadzabtu faqad khantu.
ya ahdahu ala tarkil kadzib, kalau saya hianati, ya saya bohong sama Nabi, berarti saya sudah melanggar, mengkhianati kesepakatan perjanjian yang sudah kami buat antara Nabi, dan saya tinggalin, saya nggak berani. Maka natarkuhu sababan ditarkil fawahis kulliha. Akhirnya dia meninggalkan bohong, minum-minuman keras enggak lagi, zina enggak lagi, ya mencuri enggak lagi. Nah itu Nabi ajarkan. Jadi memang dusta itu termasuk daripada dosa besar. Dan hukum berbohong itu enggak selalu enggak boleh ternyata. Ya enggak selalu enggak boleh. Bohong itu enggak semuanya enggak boleh. Ya biah kambil kadib. Hukum tentang dusta. Ya kalau ba'duhum. Sebagian ulama katakan annal kadiba. Ya khamsatu aqsam. Dusta itu terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama wajib. Wajibun. Hukum bohong yang pertama wajib. Ya untuk apa itu berbohong dalam keadaan wajib? Ya diinqadi mali muslimin aw nafsihi. Yang wajib bohong adalah untuk menyelamatkan harta seorang muslim atau menyelamatkan dirinya. Dia boleh bohong. Ya dia boleh bohong. Ada orang dikejar mau dibunuh. Ya ada orang dikejar mau dibunuh. Kita umpetin. Ya orang yang ngejar nanya, "Bang, tadi ngeliat orang nggak lewat sini?" Ya lewat sini tadi, barusan saya lewat sini. Kata kita, saya nggak ngeliat. Padahal kita yang umpetin. Itu boleh. Dan hukumnya wajib. Menyelamatkan jiwa orang. Ya menyelamatkan jiwa orang. Nah, termasuk menyelamatkan harta orang. Nah, sama itu juga. Ya menyelamatkan harta orang itu juga hukumnya wajib berbohong. Ya, nah, itu yang pertama, hukumnya wajib kalau begitu. Kemudian yang kedua baru haram. Yang kedua haram hukumnya bohong itu. Apa yang diharamkan dalam berbohong itu? Huwa al-kadzib li ghairi manfaatin syar'iyyatin, yaitu bohong yang enggak ada manfaatnya untuk kepentingan agama, enggak ada. Ya kepentingan agama, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan menjaga harga diri, enggak ada. Itu hukumnya haram. Kemudian ada lagi bohong yang sunnah, wa mandubun, bohong yang sunnah. Apa itu? Wahwal kadibulil kufar, berbohong kepada orang-orang kafir. Ya berbohong kepada orang-orang kafir. Seandainya innal muslimina akhadu bi uhbatil haram, ya idza qasadu bidzalika irhabahum. Kalau ya seorang muslim ingin mengambil hartanya, perbekalannya waktu perang, ya perbekalannya waktu perang, dia ditanya oleh orang-orang kafir, dia boleh bohong. Nah itu hukumnya sunnah, supaya dia itu tidak diancam atau tidak dibunuh. Nah itu bohong yang sunnah. Kemudian ada bohong yang makruh, nggak jatuh haram. Ya wa makruhun, bohong yang makruh. Wa huwa al-kadzibu li zaujati tatyiban di nafsiha. Nah bohong sama bini, ini boleh bohong sama bini. Ya bohong sama bini untuk menenangkan hati bini. Ya bohong sama istri untuk menenangkan hati istri, itu hukumnya cuma makruh. Ya hukumnya cuma makruh. Nah dia habis jalan sama sekretarisnya, habis makan sama sekretarisnya, ya pulang telat, kata istrinya, "Aku telat banget, itu mobil tadi banyak kempes, ya banyak bocor, ini lihat baju saya itu oli mulu." Pada oli pepet-pepetin doang sama dia bajunya. Itu cuma tahun baruan. Ya itu cuma karena makruh, tapi ya jangan dipraktekin. Sekedar tahu aja ini. Ya kalau kepepet ya, kalau kepepet. Ya kalau kepepet boleh, tapi kalau sengaja-sengaja ya jangan dijadiin dalil. Ya jangan jadiin dalil. Ya itu yang makruh. Kemudian wa mubah, ada lagi bohong yang mubah, wa al-kadzib li islahi bainan nas. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Apa bohong itu? Wa huwa al-kadzib li islahi bainan nas, yaitu membereskan, menentramkan, mengakurkan antara dua orang yang bertengkar. Ya ada orang yang berselisih, kita benerin, kita beresin, itu hukumnya mubah. Nah itu ya tingkatan-tingkatan dusta, tingkatan bohong. Maka itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar di saat beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Nabi. Setelah beliau keluar dari persembunyian, wa min dzalika majaa, dari dasar itu seperti apa yang pernah terjadi ana Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu kana khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina hajar ma'ah. Nabi
waktu hijrah dari Mekah ke Madinah itu berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang kafir Quraisy terus mencari itu. Ya, setelah Nabi bersembunyi, itu di Gua Hira, ya 3 hari. Nah, Nabi keluar jalan. Tiba-tiba di jalanan ada orang-orang kafir Quraisy, ya sebagian kafir Quraisy atau orang Yahudi yang dipesan oleh orang kafir Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar. Ya, atau mencari Nabi Muhammad. Kalau ketemu bunuh. Nah, mereka menjumpai Sayyidina Abu Bakar. Ya, fatalaqahu nasun ya'rifunahu wa la ya'rifuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang nyari Nabi Muhammad enggak kenal sama Nabi Muhammad. Ya, sama Sayyidina Abu Bakar kenal karena Sayyidina Abu Bakar seorang saudagar kaya dari Mekah. Seorang saudagar kaya, ya, dikenal di tempat lain, di daerah lain, di negara lain. Orang kenal sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, padahal kohun nasun ya'rifuna. Orang-orang nemuin tuh yang lagi nyari Nabi, orang-orang Yahudi. Ya, atau orang-orang munafikin, ya nyari Nabi. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar ditanya. Cuman sayangnya mereka nggak kenal sama Nabi. Wala ya'rifuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak kenal sama Nabi. Yang dia kenal Sayyidina Abu Bakar doang. Mereka tanya sama Sayyidina Abu Bakar, waqalu lahu. Mereka nanya sama Sayyidina Abu Bakar, "Man hadza?" Ya, wahai Abu Bakar, siapa ini? Siapa orang yang bersama kamu ini? Ya, karena Sayyidina Abu Bakar qala yahdini. Yahdini as-sabil. Ini adalah guide saya. Ini adalah orang yang nunjukin jalan saya. Saya mau ke Madinah, saya lupa jalannya, saya nggak tahu jalannya. Ini yang nunjukin jalan saya. Itu bahasanya begitu. Yahdini as-sabil. Ya, beliau yang nunjukin jalan saya, guide saya. Sehingga orang-orang sangka, fadhannu annahu, ya mereka kira itu Nabi, yakni hidayatut thoriq. Mereka anggap Nabi itu adalah penunjuk jalan. Mereka anggap Nabi itu guide Sayyidina Abu Bakar. Yang Sayyidina Abu Bakar maksud yahdini sabil, nunjuk jalan, bukan nunjuk jalan dari kota Makkah ke Madinah. Wa huwa yuridu sabilal khair, yang dimaksud ialah menuju jalan kebaikan. Ini pembimbing saya untuk menuju jalan kebaikan. Nah, itu pernah dilakukan oleh ya Sayyidina Abu Bakar. Ya, termasuk Sayyidina Nabi Ibrahim ya pernah lakukan itu, ya dusta ketika ditanya ya oleh rombongan Raja Namrud yang mencari wanita-wanita cantik ingin dijadikan istri oleh Raja Namrud. Pada saat itu Nabi Ibrahim sedang bersama istrinya, ya bersama istrinya Siti Hajar, bersama Siti Hajar. Ditanya itu, wahai Ibrahim, siapa ini perempuan? Ini istri kamu? Ya, apa kata beliau? Hadihi ukhti, ini saudara perempuan saya. Akhirnya nggak jadi diambil, ya karena saudara perempuan dianggapnya. Kalau hal itu Nabi Ibrahim katakan hadihi zaujati, ini istri saya, pasti diambil sama Raja Namrud. Akhirnya kata beliau hadihi ukhti, ini saudara saya. Ya, padahal istrinya. Yang dimaksud saudara di situ ukhti fil Islam, ini saudara perempuan saya dalam Islam. Nah, itu dusta-dusta yang seperti itu yang dibolehkan. Ya, hanya diplesetkan, ya bahasanya diplesetkan. Nah, itu tentang dusta. Kemudian yang ada di situ walayah giru. Kemudian walayah giru. Ya, jangan yastasghir sanahu. Ya, jangan mengecilkan orang. Walayah giruhu, jangan mengecilkan orang. Ya, meremehkan orang, memojokkan orang. Walayah yastasghiru sanahu, jangan mengecilkan keadaannya. Ya, keadaan dia itu jangan dikecil-kecilin. Walayanduru ilaihi bi'ainil ihtigar. Jangan pernah memandang orang itu dengan pandangan sebelah mata, dengan memandang sebuah kehinaan. Ya, mandang orang itu mandang jelek. Nah, itu nggak boleh. Ya, sama muslim tidak boleh mandang orang itu jelek. Kenapa begitu? Li'annahu rubbama kana indallahi ta'ala khairan minhu wa afdal. Ya, karena barangkali mungkin itu orang yang kita anggap jelek, orang yang kita anggap kecil, orang yang kita anggap remeh, ternyata di sisi Allah baikan dia sama kita. Ternyata di sisi Allah utamaan dia sama kita. Nah, itu maka tidak boleh. Karena Nabi walayah giru, tidak boleh meremehkan orang, mengecilkan orang, merendahkan orang. Ya, wagadgalal masyayi. Ya, para masyayi mengatakan mandara ilahihi bi ainih tigarin ugi babidul.
Siapa orang yang memandang orang lain itu dengan pandangan hina, siapa orang yang memandang orang lain dengan pandangan rendah, ugi babidul, itu orang akan terancam dengan kehinaan. Ya, kenapa begitu? Karena kalau memandang orang hina itu, ya kata ulama-ulama, al-ihtigar nasibun anil kibir. Karena memandang rendah kepada orang lain itu terjadi, itu bangkit dari rasa sombong. Hadis Nabi katakan, ya al-ihtigar nasibun anil kibri. Ya, merendahkan orang lain itu tidak lain adalah disebabkan karena adanya kesombongan. Ya, kesombongan, rasa ujub dalam hati, sehingga orang itu semuanya dipandang rendah sama dia. Ya, orang ada di bawah dia. Nah, maka Nabi sabdakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji darah dari kesombongan. Ya, enggak bakal masuk surga. Nah, itu ya, ketika kita merendahkan orang itu pasti didasari karena adanya kesombongan. Sehingga ada sahabat tanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Ya, ada ya sahabat tanya, wahai Rasulullah, itu si fulan kalau pakai pakaian itu pakaiannya bagus-bagus. Ya, pakaiannya mahal-mahal, wa na'luhu hasanan, sandalnya bagus, sandalnya mahal. Ya, qala, apa kata Nabi? Bagaimana itu orang? Apakah dia tidak masuk sombong? Pakai pakaian bagus, ya, pakai baju bagus, pakai celana bagus, pakai sandal bagus, pakai mobil bagus. Ya, apakah dia tidak masuk sombong? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, jadi Allah suka sama yang indah-indah. Ya, apa itu sombong itu apa sih sebenarnya? Sombong itu al-kibru batrul haq. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu sombong. Benernya sebenarnya dia mulia, cuman dia nggak mau ngakuin mulia. Namanya kita menolak kebenaran. Sebenarnya dia bagus, cuman kita nggak mau ngakuin kalau dia bagus. Namanya kita menolak kebenaran. Ya, sebetulnya dia benar, tapi kita nggak mau ngakui kalau dia benar. Itu namanya kita menolak kebenaran. Itu berarti ada sombong dalam hati kita. Ya, wagomtul nas, dan meremehkan orang. Ya, ngeremehkan orang itu masih dari kata sombong. Ya, masih dari kata sombong. Maka kata Nabi, ya wala yahgiruhu, ya jangan meremehkan orang. Ya, jangan meremehkan orang. Wa qala ba'duhum, wa qala al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali rahimahullahu taala berkata, wala tasghir ya ahadan minal khalqi hayyan kana aw maitan. Jangan sekali-kali pernah di antara kalian yang meremehkan makhluk Allah, baik itu masih hidup atau udah mati. Ya, baik masih hidup atau udah mati. Ya, batahlik, maka kamu akan celaka. Ya, kenapa begitu? Di annaka la tadri hal huwa khairun minka amla. Karena orang yang kita anggap kecil, kita nggak tahu posisi dia di sisi Allah, sebenarnya dia emang kecil apa besar, itu kan kita nggak tahu. Ya, dia itu mulia apa enggak, dia lebih utama nggak dari saya, dia lebih baik nggak dari saya, kita nggak tahu. Ada Imam Ghazali, lana kalau tadri hal huwa khairun minka amla, karena kau tidak tahu orang yang kau anggap jelek mungkin dia lebih baik dari engkau, orang yang kau anggap buruk mungkin dia lebih utama dari engkau. Fa'inna huwa in kana fasikon, sekalipun itu orang fasik. Ya, sekalipun orang fasik, karena orang dilihatnya bukan sekarang. Wala alaka yahtimu laka bimisli hali wa yahtimu lahu bisolah. Orang fasik sekarang kita lihat fasik, dia sholat kagak, apa kagak, ibadah kagak, bulan Ramadan puasa kagak. Ya, sekalipun dia fasik, kita mandang rendah aja masih nggak boleh. Ya, masih nggak boleh. Nah, masih nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu kita itu dilihatnya bukan sekarang, nanti. Ya, dilihatnya nanti itu. Ya, dilihatnya nanti di akhir kita meninggal dunia. Karena boleh jadi orang yang sekarang fasik, ya boleh jadi nanti dia berubah, ya menjadi baik. Atau kita yang sekarang baik, boleh jadi nanti kita jadi fasik, atau sebaliknya. Ya, atau lebih jelek lagi, orang yang dulunya kafir saja, mungkin nanti dia sebelum meninggal dunia itu dia muslim. Ya, mungkin dia muslim, atau ada orang yang dulunya muslim, belum tentu nanti dia meninggal juga dalam keadaan muslim. Bisa berbalik, itu semua bisa berbalik.
bisa berbalik. Karena ada seorang anak muda yang kesehariannya tuh sering main di rumah Nabi. Ya, Yahudi, dia Yahudi. Ya tetangga Nabi. Itu anak muda sering bantuin Nabi. Nabi mau wudhu, disiapin air sama dia. Ya, Nabi mau sholat, dilihat siapin sendalnya sama dia. Padahal dia Yahudi, ini anak muda. Ya, mudah. Nah, ketika itu sakit, itu anak muda sakit keras. Ya, sakit keras, bahkan dinyatakan sudah kritis. Nabi tengokin. Ya, Nabi tengokin tuh anak muda Yahudi, Nabi tengokin. Begitu Nabi tengokin, Nabi tawarkan. Ya, Nabi tawarkan. Ya, Nabi tawarkan. Ishad annallaha la ilaha illa huwa wa ishad anni Rasulullah. Nah, Nabi perintahkan itu. Ya, sebelum kau meninggal, wahai anak muda, kau pernah berbuat baik sama saya, suka ngelayanin saya, main ke rumah saya. Ya, maka saya kepengen kamu itu masuk Islam. Saya pengen kamu masuk Islam. Udah. Ya, ketika Nabi ajak masuk Islam, itu anak muda nengok ke bapaknya. Kira-kira diizinin sama bapaknya. Kan ditakut sama bapaknya. Ya, ditakut sama bapaknya. Kata bapaknya ngangguk. Akhirnya diucapkan, Ashadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadun Rasulullah. Ucap 10 kalimat syahadat, meninggal. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, ini orang wajib masuk surga. Padahal sembahyang aja belum. Ya, puasa belum. Amal lain belum, baru mengucap doa. Nah, itu seseorang itu kita nggak tahu nanti dia akan bagaimana. Maka tidak boleh menyepelekan orang. Ya, tidak boleh menyepelekan orang. Maka bagian ulama katakan la tahgir ghairok, jangan pernah meremehkan orang lain. Ya, innahu rubbama sara aziza. Ya, wasirta dzalila. Karena boleh jadi orang yang kau anggap remeh, orang yang kau anggap rendah, boleh jadi di saat itu jadi mulia. Atau kau sebaliknya, kau yang hari ini kau anggap dirimu mulia, ya boleh jadi kamu itu nanti jadi hina. Bahkan jadi rendah. Ayan tagin minka. Maka nanti boleh jadi dia akan berbalik. Ya, dia akan berbalik. Nah, maka ya dikatakan bahwa berapa banyak orang-orang muslim yang udah pada masuk Islam waktu itu mandang rendah kepada Sayyidina Umar. Ya, kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, mandang rendah kepada Sayyidina Umar bin Khattab dulunya sebelum dia Islam. Kejam, galak, bengis sama orang muslim. Ya, orang-orang muslim rada pandang jelek sama Sayyidina Umar. Tapi ternyata ya sebelum Islam dia pandang jelek. Wa qad razaqahullahu Islam wa faqqa jami'al muslimin ila Abu Bakrin wahdah. Ternyata begitu beliau masuk Islam, itu yang tadi derajatnya Sayyidina Umar ada di paling bawah, melesit ya di posisi Nabi itu kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Wa faqqa jami'al muslimin, itu ngelewatin semua orang-orang muslim. Sayyidina Utsman dilewatin, Sayyidina Ali dilewatin. Ya, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah Nabi wafat, kekhalifahan turun kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, nah, itu dilihatnya itu begitu. Maka ya Sayyidina Hatim Al-Asam, ya Sayyidina Hatim Al-Asam itu beliau katakan la tagtarra bi maudi'in sholih. Jangan pernah tertipu ketika kau ada di tempat yang baik. Ya, selalu ada di masjid, selalu ada di majlis, selalu ada di mushola, jangan ketipu. Ya, selalu ada kumpulan-kumpulan yang baik, jangan ketipu dengan amal sendiri, amal baik sendiri. Kenapa? Fala makana aslahu minal jannah. Apakah ada tempat yang lebih bagus dari surga? Ya, enggak ada tempat yang lebih bagus dari surga. Ya, falakia Adam alaihi salam fiha malakia. Nabi Adam udah di surga melakukan satu kesalahan yang dilarang oleh Allah, makan buah khuldi, terlempar dari surga. Ya, nah, maka ketika ada di posisi kita baik, jangan bangga, jangan ketipu. Yang kita minta, ya Rob, teruskan. Ya, saya ada di tempat-tempat yang baik. Teruskan, saya berkumpul dengan orang-orang baik. Teruskan, saya melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi jangan bangga hati. Ya, wala tagtaru bi kasratil ibadah. Apalagi banyak ibadah, bangga. Ya, saya orang yang tahajud nggak pernah libur. Saya orang yang duha nggak pernah perek. Saya orang yang witir nggak pernah lolos. Saya puasa Senin Kamis nggak pernah lewat. Nah, jangan bangga. Ya, wala tagtaru bi kasratil ibadah. Jangan bangga banyak ibadah.
fa inna iblisa ba'da tuli ba'budihi lagi ya malakia. Iblis itu sebelum dapat perintah beri hormat sama Nabi Adam, sebelum dapat perintah sujud sama Nabi Adam, itu iblis sudah ibadah 2000 tahun. 2000 tahun ibadah, iblis itu enggak pernah diselingin maksiat, enggak pernah. Ya, yang enggak penting aja enggak pernah. Ngobrol gitu kongkok kali enggak ibadah, enggak. Ya, ibadah selama 2000 tahun. Begitu melakukan satu kesalahan, laki ya malakia, dijumpai itu apa yang dia lakukan. Maka jangan bangga dengan ibadah yang banyak. Jangan tertipu. Wala taktar bikasril ilim, atau ya kita orang yang paling banyak ilmu, gak boleh bangga juga, gak boleh ketipu juga. Saya orang paling bangga, saya orang paling pintar, saya orang paling cerdas, saya orang paling alim. Tetap gak boleh juga, gak boleh ketipu. Kenapa? Fa'ina bal'am ya bin Bahur kana yuhsinu ismallahil a'zam andur malakiyah yaitu kafar. Itu kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang yang namanya Bal'am bin Ba'ur, seorang yang sangat alim, cerdik cendekia. Itu murid-muridnya dia bisa terbang di udara, murid-muridnya dia bisa jalan di atas air tanpa perahu. Ya, itu murid-muridnya Bal'am bin Ba'ur. Murid-muridnya bagaimana dianya? Ya, bisa ngilang. Ya, apalagi kalau ada tuh apa namanya itu tukang kredit, apalagi ada debt collector hilang, itu masalah sama kita. Tapi Bal'am bin Ba'ur saking alimnya itu, dia mengetahui nama-nama Allah yang a'zam, yang kalau kita berdoa selalu dikabulin. Tapi lihat, ketika dia ingkar, ketika dia kafir, pandur madalaki ida kafar, ya lihat itu Bal'am bin Ba'ur yang sangat alim, cerdik cendekia, sampai tahu rahasia-rahasia Allah. Asma Allah yang a'zam itu dia tahu, saking cerdasnya itu. Tapi ya dia bangga dengan ilmunya, akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Ala taktar bi ru'yatis salihin, jangan bangga melihat orang-orang soleh. Ya, niat orang soleh itu pahala yang sangat besar, lebih ibadah, lebih utama dari ibadah 100 tahun. Jangan bangga. Ya, kenapa? Wala sakhsa akbaru gadran minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada orang yang kadarnya lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Abu Jahal, Abu Lahab, arif kerabat Nabi, orang-orang yang lain yang berjumpa dengan Nabi, kumpul sama Nabi, bertemu Nabi, tapi mereka nggak dapat hidayah. Nah itu ya untuk apa namanya itu meredam hati kita, mengurangi hati kita untuk tidak gampang ujub, untuk tidak gampang bangga hati, untuk tidak gampang takabur, tidak gampang remehin orang. Karena itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela yang akan menghilangkan amal kita, menghapuskan amal ibadah kita, dan Allah tuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. At-taqwa hahuna belum kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna وأننا أسرفنا على نظر إسرافنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والمولودين والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عد الهب والآل والأصحاب عداد طس الصحب والحمد للإله في البدء والثناء